Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dapat berjumpa dalam video ini untuk membahas materi mata kuliah sistem digital, yaitu operasi aritmatika. Operasi aritmatika yang akan kita bahas dalam video ini yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ya, sebelumnya kita sudah membahas sistem bilangan dan juga konversi bilangan. Oke, penjumlahan. Yang pertama penjumlahan biner. Nah, aturan dalam penjumlahan biner ini bisa dilihat di tabel. Ada yang pertama itu 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Itu jelas ya. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, 1 tambah 1 itu hasilnya sama dengan 0. Dan ada plus 1 sebagai carry. Jadi kalau 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 1 dan ada plus 1 sebagai carry. Nah, sini ada penjelasannya sebagai cara penjumlahan bilangan desimal yang kita kenal sehari-hari, penjumlahan bilangan biner juga harus selalu memperhatikan carry, sisa dari hasil penjumlahan pada tempat yang rendah. Gitu ya. Jadi, apa itu carry? Carry itu kalau di contoh ya, di penjumlahan. Gitu ya. Misal penjumlahan penjumlahan desimal yang apa? Yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu ya. Misal gini, 29 ditambah 58. Nah, pertama mulai dari digit yang paling kanan gitu ya. Nanti 9 tambah 8, nah itu kan 17. Betul? Nah, yang kita ambil kan biasanya yang hanya kita tulis itu hanya angka 7-nya saja di sini. Nah, satunya itu kan di sini ya. Nah, satu yang ini tuh inilah yang disebut carry. Jadi satu di sini dia sebagai carry dan diletakkan di digit sebelah kiri dari digit tadi yang kita jumlahkan gitu ya. Atau ini digit nilai satuan, ini digit nilai puluhan. Gitu ya. Jadi satu ini bisa kita langsung jumlahkan dengan 2 sama 5. Jadi 1 tambah 2 3 tambah 5 8. Gitu ya. Itu contohnya. Gitu. Tapi bisa juga kita menuliskan carry-nya di bawah. Gitu ya, seperti ini. Jadi supaya lebih rapi, gitu ya. Misal kita kasih 9 tambah 8 17. Jadi carry-nya di sini. Gitu ya. Jadi 2 tambah 5 7 tambah 1 8. Nah, itu juga bisa ya. Jadi tinggal penulisannya mau di atas atau di bawah posisinya. Oke, sekarang kita ke contoh satu. Hitunglah 100 11
nol, 1, 0, gitu ya, contohnya ini. Ditambah 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Sama dengan berapa gitu ya, penjumlahan biner. Hmm, Kita tulisnya secara bersusun ke bawah seperti ini, gitu ya. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, bawahnya 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, digitnya samakan dari digit yang paling kanannya ya, seperti itu. Nah, berarti tinggal jumlahkan 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1 gitu ya. 0 tambah 0, 0. Nah, 1 tambah 1 itu ditulis 0. Nah, biar muncul carry 1 gitu ya. Kenapa bisa muncul carry? Karena 1 tambah 1 kalau menggunakan desimal dia jadi 2 gitu kan ya. Nah, 2 itu kan lebih dari bilangan biner seperti itu ya. Makanya muncul carry. Nah, gitu. Jadi 1 tambah 1 0, muncul carry 1 di sini. 1 tambah 0 tambah 1 jadi 0, carry 1 di sini. 1, ini 1, ini 1. Gitu ya. Contoh 2. 1100, 1110, 1111, 1111, Nah, jumlahkan 0, ini 1, 1 tambah 1 0, carry 1, 1, 1, 1, jumlahnya hasil. Jadi 1, ada carry 1 di sini, 0 tambah 1 jadi 0, carry 1, 0 tambah 1 tambah 0, carry 1, 1, 1, 1, jumlahkan jumlahkan hasilnya 1, carry 1, 1, 1, 1, jumlahnya hasilnya 1, carry 1, tinggal turun 1. Gitu ya. Jadi penjumlahan biner harusnya ya yang paling mudah gitu ya. Oke, berikutnya penjumlahan oktal. Nah, proses penjumlahan bilangan oktal sama hmm, sama seperti proses penjumlahan bilangan desimal. Sisa akan timbul atau terjadi jika jumlahnya telah melebihi 7. Ya, oke. Ini kita ke contoh satunya. Aduh. Hitunglah 573 basis 8 tambah 445 basis 8. Nah, ini 573 445. 3 tambah 5 itu 8. Gitu kan ya. 8 itu kan desimal. Gitu ya. 3 tambah 5 itu sama dengan 8 ini bilangan desimal. Jadi harus dikonversi ke oktal gitu ya. Cara oktalnya itu jadi 1 0 gitu ya. Berarti sama aja seperti kayak 2 tambah 8 kalau di desimal. 2 tambah 8 hasilnya kan 10. Nah, itu kan jadi 1 0 gitu ya, melebihi 9. Nah, itu langsung pada desimal. Nah, ini 3 tambah 5 kan lebih dari 7 nih, 8. Maka kita konversi dulu ke oktal gitu ya. 8 bagi 8, 1, sisa 0. Jadi 1 0. Makanya ditulis di sini 0, ininya carry-nya 1 gitu ya. 7 tambah 4, 11 tambah 1, 12. Nah, 12,
Ada. Nah, maaf ya, eee, lagi agak ini nih, lagi agak flu. 7 tambah 4 11, tambah 1 jadi 12. Nah, 12 kita konversi ke oktal, bagi 8, hasilnya 1, sisa 4. Ini 1/4 ya. Jadi tulis 4, ada carry 1. 5 tambah 4 9, tambah 1 10. Konversi lagi ke oktal, bagi 8, tambah dengan 1, sisa 2. Jadi 1 2. Berarti 2 carry 1, tinggal satunya turun ya. Jadi 1 2 4 0. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau penjumlahannya apa? Penjumlahan lebih dari 7 pasti muncul, jadi mulai dari 10 11 gitu ya. Sampai 1 berapa? 7, berarti 8 16. Kenapa 16? Ya karena paling besar 7 tambah 7. 7 tambah 7 kan 14 ya. 14 itu kan jadinya 8 tambah 6. Jadi 16 ya. Begitu. Kalau kita tulis. Nah, contoh 2, 4 7 6 tambah 24. Berarti 6 tambah 4 10. Konversi. Jadi 1 2 ya. 2, ini 1 sebagai carry. 7 tambah 2 9 tambah 1 10. Jadi konversi lagi ke oktal itu 1 2 gitu ya. 2-nya ditulis, 1-nya sebagai carry, 4 tambah 1 5 gitu ya. Jadi mhm, ketika penjumlahannya itu lebih dari apa, udah lebih dari 7, karena hasilnya kan kemungkinannya antara 8 gitu ya, terus 9, 10, 11, 12, 13, paling besar 14 ya. Kan ini penjumlahan 2, jumlahan 2 angka atau sampai paling ini sampai 15 deh. Mungkin kalau ada carry gitu ya. Berarti 8 ini kan jadi 10, 9 ini 11, 10 ini jadi 12, ini 13, 14, 15, 16, ini 17, gitu ya. Kalau 16, kalau 16 berarti jadi 20, misal gitu ya. Kalau 16 di sini jadi 20, gitu. Kenapa 20? Nah, yang digit puluhannya itu kan dikali 8, betul? Dikali 8 pangkat 1 berarti. 8 kali 2 16 gitu ya. 0 kali 8 pangkat 0 berarti 0 kali 1 gitu. Kalau 17 jadinya 21 dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, kalau mau nulis seperti ini, konversi oktal dibagi 8 sama dengan berapa, sisanya berapa, tulis itu juga boleh. Oke, berikutnya penjumlahan heksadesimal. Heksadesimal juga sama ya. Jadi, ketika melebihi 15, maka akan muncul carry. Gitu ya. Jadi kalau penjumlahannya sekarang bisa berarti mulai dari 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, gitu ya. Mungkin bisa juga jadi 31. Nanti ini desimalnya 16 itu jadi 10,
gitu ya. Ini jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 9, 20, 21. Salah. Ini bukan 20 ya. 19. 19 itu harusnya satu A. Ini satu B, satu C, satu D, satu E, ini satu F gitu. Nah, baru kalau 32 ini jadi 20 gitu ya. Begitu. Nah, nanti contoh 1, 25A tambah 1 CC. Nah, berarti A tambah C. A itu 10, yaitu 12. Berarti 10 tambah 12, 22. Nah, 22 mau dibagi 16 kayak gini dapat 1 sisa 6. Atau dari sini 22 itu konversi oktalnya jadi 16. Maka di sini 6, carry-nya 1 gitu ya. Kemudian 5 tambah C. C itu 12. Berarti itu 5 tambah 12, 17 tambah 1, 18. Nah, 18 itu 1, 2. Maka tulis 2, carry-nya 1. Berarti 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4. Tulis 4 gitu ya. Terus contoh 2, 7, 6, 9 tambah ABC. 9 tambah C, 12. Berarti 21. Nah, 21 jadinya 15. Berarti 5 carry 1. 6 tambah B, 11, 17 tambah 1, 18. 18 jadinya 1, 2. Gitu ya. Berarti tulis 2 carry 1. 7 tambah A, 10, 17 tambah 1, 18. 18 tadi 1, 2. Jadi tulis 2 carry 1. Satunya turun. Oke, gitu ya. Jadi ya mau tulis ini pakai apa? Konversi dari desimal ke heksadesimal yang ini gitu ya. Atau langsung pakai ini mungkin bisa dibuat dari tabel dulu nih. Gitu ya. Kalau hasil penjumlahannya mulai dari 16 sampai 32, nah konversi heksadesimalnya jadi 10 sampai 20. Oke, itu penjumlahan ya. Untuk desimal, ya untuk desimal nggak kita bahas lah ya. Karena dari SD kita belajar penjumlahan desimal, pengurangan desimal, seperti itu ya. Oke, berikutnya pengurangan. Pengurangan biner. Pengurangan biner. Berarti 0 kurang 0, hasilnya 0. 0 kurang 1, hasilnya 1. Tapi kita minjem, kita borrow ke sebelah kiri gitu ya. Biasa kalau kurang 1 kurang 0, 1, 1 kurang 1, 0, 0, 0 kurang 1, kurang 1. Nah, 0 kurang satu hasilnya 0, tapi kita minjem 1 gitu ya, minus 1 berarti 1 ininya 1, tapi minjem 1 ke kiri ya, karena kurang kan. 1 - 1 kan habis. Nah, jadinya 0 - 1. Sebenarnya sama aja dengan itu ya. Gitu, contoh 1010 kurang 101. Nah, ini ya. 1010 kurang 101. Berarti 0 kurang 1, 1. 0 kurang 1 kan kurang nih. Dia minjem 1 kan.
Jadinya jadi 2 sebenarnya dapat satu dari mana? Ini itu minjem ke sebelah kirinya. Jadi tambah 2 nih. Jadi 2 kurang satu, nah makanya lah 1. Gitu ya, di sini ditulis borrow-nya buat nanti dikurangnya. Berarti jadi, nah karena ini udah dipinjam satu, ini jadi nol, gitu kan. Gitu ya. Jadi nol kurang nol, nol, nol kurang satu, satu. Nah, minjem dari sini kan, borrow. Gitu ya penulisannya. Nah, nol, yang satu ini karena udah dipinjam dia jadi nol. Berarti ini nolnya turun. Gitu ya. Gitu. Atau kalau kita tulis di sini, nah, kalau gitu. Nah, sebenarnya kan gini, nol kurang satu kan nggak bisa ya, minus gitu ya. Supaya nggak minus, maka minjem satu. Ini berubah jadi nol, ini jadi dapat tambahan. Tambahan berapa? Plus 2. Gitu. Kenapa plus 2 ya? Karena bilangan biner gitu kan ya. Jadi dapat ininya kan tambahannya plus 2. Berarti jadinya plus 2 tambah nol gitu ya. Jadinya plus 2 tambah nol baru dikurang satu gitu ya. Berarti kan hasilnya jadi satu ya. Nah, yang satu ini udah berubah jadi nol. Jadi nol kurang nol, nol. Terus berikutnya nol kurang satu nggak bisa kan? Maka minjem ke sini. Ini jadi nol, ini dapat plus 2 ya. Plus 2 tambah nol 2 kurang satu berarti satu. Nol ya ini nol depan ya. Gitu, nggak perlu ditulis lah ya. Gitu kan, karena nol paling kiri nggak penting gitu ya. Nggak perlu ditulis. Gitu. Maka hasilnya satu nol satu gitu ya. Itu pengurangan biner. Berikutnya pengurangan oktal. Proses pengurangan sama aja sebenarnya. Jadi ketika bilangannya lebih kecil, dikurangi dengan yang lebih besar nilainya gitu ya, maka dia minjem ke sebelah kirinya gitu ya. Gitu. Kalau ini kan contohnya 661 kurang 473 ya, gitu. Berarti kan 661 kurang 473, satu kurang 3 kan nggak bisa ya, minus. Maka dia minjem satu ke 6 gitu kan si satu ini. Berarti 6-nya sekarang dikurang satu jadi 5. Nah, si satu ini dapat tambahan plus berapa? Plus 8 gitu ya. Kenapa plus 8 ya? Karena bilangan oktal. Kalau biner tadi plus. Ketika minjem dapat tambahan plus 2. Karena oktal dapat tambahan plus 8. Jadi plus 8 ditambah satu dulu ke sini ya. Jadi 9. 9 kurang 3. Jadi 6. Sekarang berikutnya jadinya bukan 6 kurang 7 lagi, tapi 5 kurang 7. 5 kurang 7 kan nggak bisa ya. Dia minjem ke 6. Ini dikurang satu jadi 5. 5 ini dapat tambahan plus 8. Jadi plus 8 tambah 5, 13. 13 kurang 7, 6. Gitu ya. Nah,
Terakhir, digit paling kiri, 5 kurang 4 berarti 1. Jadi hasilnya 166 basis 8, gitu ya. Jadi ketika minjem, itu itu penambahannya sesuai dengan basisnya, gitu ya. Kalau oktal berarti jadinya plus 8, kalau minus plus 2, gitu. Kalau hexadesimal berarti plus 16. Oke, berikutnya pengurangan heksadesimal. Nah, ketika dia nilainya kurang, maka dia minjem dapat plus 16 ya. Contoh A21, A21 dikurang 3B5. Nah, 1 kurang 5, nggak bisa, gitu kan ya, minus, kurang. Berarti dia minjem 1, ini jadi 1, dia dapat tambahan plus 16 ya. Jadi 1 dapat tambahan plus 16 jadi plus 17. 17 kurang 5, nah, jadinya 12. 12 itu konversi. Jadi apa? C ya. 12 di D heksadesimal kan itu C. Kita 1, 1 kurang B. Nggak bisa, kurang kan ya. Minjem 1 ke A. Makanya dikurang 1 jadi 9. Ini dapat tambahan plus 16. 1 dapat tambahan plus 16 jadi 17. 17 kurang B. B itu berapa? 11 ya. Jadi 17 kurang 11 hasilnya 6. Nah, yang depan A udah dikurang 1 karena dipinjam 1 jadi 9. 9 kurang 3 berarti 6. Jadi hasilnya 66C basis 16. Gitu ya. Jadi untuk penjumlahan pengurangan harus dikuasai dengan baik karena nanti buat dasar dipakai di perkalian dan pembagian. Oke. Nah, itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Berikutnya ini ada latihan soal. Perhatikan basis bilangannya, gitu ya. Ini latihan soal buat tugas dilampirkan di link presensi, seperti itu ya. Oke, ini gitu materi hari ini cukup sampai sini. Gitu. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Oke, kita akhiri dengan baca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.